Halo, balik lagi dengan Una Raja Family. Hari ini aku shoot di kehidupan sehari-hari aja ya, sambil ngasuh anak. Realita, ini benar-benar realita yang aku benar-benar hadapin sehari-hari di rumah. Kalau ditanya suntuk gak sih? Suntuk sih. Pengen banget aku tuh bikin konten di luar rumah kayak gitu, tapi terbatas sama waktu dan kondisi aku, yang mana aku harus ngasuh anakku, harus sambil berjualan live di rumah gitu ya, karena sebagai ibu rumah tangga yang full time, sebagai ibu rumah tangga itu kan hanya mengandalkan pendapatan dari suami ya. Sementara kita tinggal di kota, apa-apa semua bayar. Rumah pun saat ini kami ngontrak gitu. Dan saat ini kami tuh lagi berjuang untuk mimpi kami gitu ya. Kami udah ngambil rumah, sudah kasih DP, sebentar lagi akad. Nah itu butuh biaya, jadi memang harus berhemat gitu ya. Sehingga aku harus pintar-pintar cari uang tambahan gitu. Namanya kehidupan ya kayak gitu, ada masanya ya. Apalagi kami pernikahannya ini adalah pernikahan yang jalan 2,5 tahun masih. Jadi masih tergolong mudah banget ya. Ditambah kami dari keluarga yang sederhana gitulah ya, nggak bisa berharap kepada orang tua gitu kan. Jadi harus benar-benar kerja keras mandiri sendiri gitu ya. Balik lagi ya kepada job desk sebagai ibu rumah tangga, yang mana pekerjaan utama itu adalah beberes, ngasuh anak, ngasih makan anak. Pusing kan? Aku tuh kadang mimpi ya, kapan gitu ya, kapan kehidupanku stabil dalam hal ekonomi gitu. Pengen banget punya usaha sampingan yang penghasilannya cukup bagus gitu ya, bisa balance atau bisa sama dengan gaji tetapnya suami gitu ya. Tapi ternyata untuk dapat penghasilan dari sampingan pun, untuk nilai yang cukup seperti yang kita harapkan itu sulit ya, nggak mudah gitu loh. Sementara aku belajar tentang keuangan itu, kita harus, kalau kita mau hidup kita benar-benar berubah gitu ya, harus punya income aktif gitu, yang mana pendapatan tetap, terus passive income dari usaha sampingan kita yang masih kita jalankan sendiri. Terus kemudian portofolio income gitu, yang mana kita punya aset, yang asetnya tuh walaupun nggak bergerak gitu ya, dia tetap kayak misalkan rumah kayak gitu, dia bisa naik terus gitu loh harganya, ngerti nggak sih? Jadi portofolio income itu nggak boleh cuma satu. Kayak misalkan kita punya rumah, terus kita punya kontrakan atau villa gitu atau apalah, terserah gitu ya. Atau kita punya passive income lain seperti investasi gitu ya. Kalau sekarang sih jujur li, kita masih di tahap kayak pendapatan tetap, terus ada investasi sedikit-sedikit untuk pendidikan anak kayak gitu, disisihin dikit ya, dana darurat dikit-dikit gitu loh, kayak belum bisa stabil gitu.
Sementara kita kalau nggak healing, kalau nggak jalan keluar, makan di luar kayak 2 kali sebulan tuh rasanya stres banget gitu, karena udah mumet, kerjaan di rumah tuh banyak, terus suami kerjaan rumah sakit, tekanannya luar biasa gitu loh ya, yang mana dia berurusan dengan pasien dan keluarga pasien gitu kan, tanggung jawabnya gede. Jadi apa ya, kalau dia di rumah itu tuh, kalau di rumah mulu sama di rumah sakit mulu kan mumet ya, jadi harus ada healingnya kayak gitu loh. Walaupun nggak selalu aku video ini ya, nggak selalu aku post kayak gitu, tapi ya namanya hidup ya begini ya, capek. Ini aku tuh pengen produktif di rumah, walaupun nggak ngasuh anak, sambil masak dan lain-lain, ngerjain hal-hal di rumah. Akhirnya aku shoot supaya aku bisa taruh di Facebook dan di YouTube aku. Ya siapa tahu ini jadi salah satu investasi ya. Investasi walaupun yang akhirnya jangka panjang baru bisa menghasilkan, kan yang penting kita berusaha dulu ya. Walaupun pada endingnya tidak menghasilkan gitu ya, tapi kita sudah berusaha gitu kan. Nah, siapa tahu gitu. Ada yang sama kayak aku nggak? Yang pusing mau bikin konten apa lagi nih, sementara waktu tempat terbatas, kegiatannya di rumah toh gitu loh ya kan. Kayak gini suara anakku berlomba lebih gede daripada suara mamanya. Ini seperti biasa ya, aku potongin pepaya, bersihin, masukin kotak-kotak sayuran dan lain-lain, ikannya juga atau udang juga kayak gitu-gitu, semua aku masukin kulkas dalam kondisi bersih, supaya nanti waktu mau masaknya tuh tinggal cuci-cuci aja udah gitu loh, masak gampang kan jadinya tuh. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang muluk-muluk ya, apa adanya, tapi belakangan ini tuh aku kayak ngebet banget, pengen cepat-cepat punya banyak duit gitu. Gak tahu kenapa, pengen banget cepat-cepat punya banyak duit. Kayaknya aku bermimpi banget harus jadi orang kaya gitu. Karena kenapa ya? Aku tuh mikir usia sekarang tuh kita udah gak muda gitu loh. Orang tua kita juga semakin hari semakin tua. Aku tuh pengen banget bisa bawa orang tuaku tuh kayak misalkan jalan-jalan tanpa mikirin budgetnya, membawa anakku tuh healing tanpa mikirin budgetnya, membahagiakan orang-orang di sekitar aku gitu loh, terutama ibuku ya. Ibuku tuh sekarang tuh udah mau jalan 50, jalan 60, 58 mungkin tahun ini gitu loh. Walaupun dia masih bisa jalan, lari kencang segala macam gitu loh kan, tapi nggak tahu ya, waktu umur orang kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi aku pengen banget membahagiakan dia di masa-masa tuanya gitu loh, terutama karena di masa mudanya sampai sekarang ini tuh dia benar-benar mengorbankan diri ya, benar-benar mengorbankan keinginan-keinginannya, mengubur semua keinginan-keinginannya untuk menghidupi, membiayai semua anak-anaknya, bukan hanya berdasarkan sandang pangan tapi juga pendidikannya gitu. Dia benar-benar bersusah payah supaya anak-anaknya semua bisa sekolah tinggi-tinggi, bisa sampai di fase sekarang anaknya beres kuliah, kerja gitu loh, bisa mandiri semuanya gitu. Jadi karena aku jadi merasa ini ya, kayak sedih gitu ya, ngelihat mamaku tuh hidupnya sendiri, hidup sendiri di tempat dimana yang buat aku tuh bukan tempat yang aman ya, buat aku ya, karena aku punya cerita pahit banyak di tempat itu gitu loh. Tapi aku pengen banget mamaku tuh bahagia. Pengen banget bisa membahagiakan orang tua pakai duit sendiri gitu loh, nggak pakai duit suami gitu. Ada nggak sih kalian yang lagi di fase-fase kayak aku kayak gini, kayak ngebet banget
rasanya tuh aku dapat duit berapa aja dari sampingan itu kayak kurang, ayolah pengen lebih gede lagi gitu loh. Kapan sih aku bisa settle pendapatannya, tidur aja bisa punya pendapatan kayak gitu kan, kayak ditambah lagi orang tua dari suamiku tuh juga udah tua ya. Mertuaku yang laki-laki tuh udah usia 70, mertuaku yang perempuan tuh udah 60-an, 60 berapa ya, 62, 63 apa sekarang tuh. Jadi apa ya, kayak dikejar gitu loh, kitanya tuh kayak dikejar oleh waktu, ngerti nggak sih kalian? Jadi kayak pengen ngebat banget. Sementara aku kalau pengen mau kerja gitu ya, mau kerja lagi tuh ada anak, mana anak masih balita gitu loh. Tapi itu kadang-kadang pengen ngebet banget, tapi kadang-kadang ada momen dimana aku kayak ngelakuin apa aja males gitu loh. Capek gitulah. Maaf ya aku jadi curcol, habis aku bingung mau ngomongin apa. Kalau yang sesuai dengan video kan kalian udah bisa lihat sendiri ya aku lagi ngapain gitu ya, bersih-bersih ini dan lain-lain gitu kan. Ini rumahku tuh kosong melompong kayak gini, mohon maaf ya, karena ini masih rumah yang kita kontrak. Ya mungkin tahun ini terakhir ya. Ini 2000 berapa sekarang? 2024. 2025 pertengahan mungkin terakhir kita di sini, karena selanjutnya mungkin kita akan tinggal di rumah kita sendiri ya. Tapi itu pun masih mikir nih. Rumah sendiri kondisinya kita belinya tuh kan KPR, jadi dapurnya tuh belum ada, teras depannya itu sudah ada tapi atapnya belum ada gitu kan. Jadi budget lagi uang lagi, sementara akadnya itu sampai SHM gitu itu butuh 17 juta. Jadi pengeluaran kita tuh benar-benar banyak banget gitu loh, kayak mumet aja gitu. Makanya kenapa aku ngebet banget ya. Ayolah, kalau kalian nonton sampai di waktu ini di 12 menit sekian ini, minta tolonglah like, subscribe, komen kayak gitu ya, saling support supaya aku semangat bikin videonya. Bikin video kayak gini tuh juga ternyata butuh waktu yang lama, nggak sebentar ya. Itu aku berkaca ya dalam diri aku sendiri, di itu ya, aku lihat diri aku sendiri, lucu juga ya. Anakku kelihatan lagi. Minta ide konten juga dong, kalau di rumah tuh enaknya bikin konten apa lagi gitu ya, apakah mukbang, ASMR dan lain-lain gitu ya. Aku tuh bingung soalnya nggak tahu harus bikin konten apa aja. Sebentar ya. Kalau kalian sama kayak aku merasa lagi sedang di fase kayak apa ya, ngebet gitu ya sama satu hal, komen dong di bawah apa yang kalian rasain. Aku yakin aku kayaknya nggak sendiri, kalian juga pasti kan punya mimpi yang sama, pengen banget membahagiakan orang tua. Terutama orang tua aku tuh pengen banget ke Yerusalem.
dia tuh pengen banget ke Yerusalem. Mikir kapan ya aku bisa ya bawa orang tuaku ke Yerusalem. Itu tuh buat aku tuh kayak mimpi besar gitu, tapi aku yakin pasti bisa deh, cuman nggak tahu kapan gitu kan. Kalian punya mimpi juga nggak yang kalian pengen capai sampai detik ini belum tercapai? By the way, aku di Malang ini tuh sendiri ya, cuman sama suami, nggak ada keluarga kayak gitu. Jadi ya aku bingung juga ya, nggak punya teman ngobrol kayak gitu. Adik aku tuh kadang kuliah apa segala macem gitu loh. Jadi nggak punya teman dekat, nggak tahu mau cerita apa ke siapa kayak gitu. Jadinya ya udahlah, curhatin aja ke dalam konten, ya nggak sih. Tuh kan ini sebenarnya aku ngerjain semua pekerjaan ini lama ya, kayak makan waktu sekitar 1,5 jam. Tapi kalau dibikin video tuh sebentar banget, kayak cuman 18 menit gitu loh, Wak. Pokoknya buat kita semua yang sedang mengejar mimpi-mimpinya, semoga kalian semua bisa mencapai mimpi kalian satu persatu ya. Aku doain kalian semua sukses. Aku doain kalian semua berhasil dalam segala pekerjaan kalian ya. Sebenarnya tuh aku pengen posting daily vlog benar-benar dari kegiatan aku pagi sampai ke sore hari, yang mana aku juga akan fotoin barang, bikin status gitu loh, produk-produk aku masukin status, packing. Tapi aku udah keburu lelah untuk videonya, ngerekamnya gitu loh, udah keburu capek rasanya. Jadi sampai hanya di beberes saja. Next aku lanjut lagi kegiatan aku yang lainnya di video-video berikutnya ya. Untuk video beberes aku sampai di sini dulu ya. Walaupun sebenarnya aku beberes gak begitu rapi ya, masih tetap ya pasti ada berantakan-berantakannya sedikit ya, tapi ya udahlah ya. Namanya juga ibu-ibu punya balita di rumah ya, nggak mungkin akan rapi ya kan, pasti bakal ada berantakannya. Maaf ya muka aku acak adut kayak gini. Ini aku lagi jemur baju ya Wak ya. Ini proses penggilingannya aku nggak shoot karena pakai mesin cuci, ya udahlah ya, biarin aja nyala kayak gitu. Udah kering. Nah ini lagi jemur ya kan ya, nih ya. Oke, bye Wak, dadah.